Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahra. Saya suaranya agak agak enak ya. Mana kalau gitu? Oke. Saya dari kelompok akan mempresentasikan tentang kedaulatan Bani Umayyah, tugas daripada Islam. Yang pertama yaitu dari segi awal mulanya Daulah Umayyah itu ada. Yang kedua itu dari warisannya ditinggalkan oleh Bani Umayyah. Terus yang ketiga tentang kepemerintahannya itu bagaimana, dan yang keempat itu tentang masa kepemerintahannya Bani Umayyah. Untuk pertama ini kita akan bahas tentang akhirnya Daulah Umayyah itu bagaimana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabilah Andika. Oh, gak usah Andika, Muhammad Zabilah. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kedaulatan Umayyah. Awal mula kedaulatan Umayyah ini terbentuk. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu Daulah Umayyah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah daulah, sebuah kedaulatan yang memimpin Islam selama 92 tahunan. Di mana itu mereka tuh hadir di 41 Hijriah lahir, atau di masa 750 Masehi, di kepemimpinan Muawiyah. Daulah Umayyah adalah sebuah daulah pertama dalam Islam. Setelah itu ada Daulah Abbasiyah dan daulah lainnya, di mana daulah ini diperakasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, anak dari Ibnu Sufyan. Sebelum terbentuknya daulah ini, banyak konflik yang terjadi di antara yang memperakasai daulah ini terbentuk, seperti halnya perang Siffin, terus Amul Jamaah, terus perang Siffin, Amul Jamaah, terus juga perang Siffin, Amul Jamaah, terus yang terpecahnya Islam jadi 3 bagian. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, perang Siffin. Dulu awal mula kedaulatan ini terbentuk sebenarnya ini dari diperasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang sangat tertarik sekali ingin menjadi seorang khalifah gitu, tapi gak pernah keturutan tapi nanti akhirnya dia itu punya strategi gitulah. Lah, kebetulan waktu itu Sayyidina Ali itu menyuruh, setelah perang di Basrah, dia itu menyuruh anak buahnya yaitu Barij atau Jarir untuk menemui Muawiyah bin Abi Sufyan dan menyuruhnya untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Tapi gak mau dong dia dong. Ya katanya ya gak mau, tapi Muawiyah ini gak mau. Lah akhirnya Jarir disekap di sana. Lah ini yang membuat cikal bakal perang Siffin muncul. Bukan gara-gara Jarirnya di penjara, disekap, tapi gara-gara waktu itu Jarir disekap dan dijadikan seorang budak gitulah, dikerjakan di sana. Dan dia mendapatkan usulan dari Abi Sufyan untuk menyuruh Jarir untuk menyampaikan ke Ali bin Abi Thalib. Dan nah di sini trik strategi agak gak tahu sih ini sikap enggak sih, untuk intinya merebut kekuasaannya Ali, dimana Muawiyah bin Abi Sufyan itu menyuruh Jarir untuk mengatakan kepada Sayyidina Ali bahwasanya dia itu tidak mau membaiat Ali, dia itu memberi persyaratan, dia itu mau membaiat Ali kalau seandainya Sayyidina Ali mau menuntut tuntas tentang tragedi wafatnya Utsman bin Affan. Ya benar saja. Akhirnya setelah Jarir OTW berangkat nih dari mana? Dari Abu Sufyan, ini Muawiyah ke Ali. Ya ternyata itu mungkin gara-gara Sayyidina Ali tahu apa yang dimaksud dari Muawiyah. Soalnya dulu ini Sayyidina Ali ini sama Muawiyah ini sudah termasuk sahabat dari kecil dan tahu kalau Muawiyah ini orangnya licik. Lah akhirnya mungkin tahu dari itu, akhirnya tahu maksud dari Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Ali tambah basa-basi langsung mengajak perang Muawiyah, di mana Muawiyah dan Sayyidina Ali dan pasukannya sama-sama berangkat OTW, dan pada waktu di jembatan Furat mereka bertemu. Sayyidina Ali bertemu dengan tenda-tenda para pasukannya Muawiyah.
dan terjadilah di sana perang. Perangnya di sini terjadi 2 leg ya, leg pertama dan leg kedua. Dimana pada leg pertama ya golongannya Muawiyah kalah dikarenakan, tapi di sana tuh biasalah kalau kalah kan gituan nyari alasan. Kayak kita tuh main PS, wah ini sticknya gak enak kalau kalah, bla bla. Nah, di sana ternyata Muawiyah katanya di waktu kemah di sana tuh, di sana kekurangannya air, akhirnya membuat Muawiyah dan pasukannya tuh kehausan dan kalah ketika berperang, dan bahkan ada yang mati kehausan. Nah, mendengar hal itu Sayyidina Ali itu akhirnya membiarkan, bukan membiarkan, kayak ngasih kesempatan kedua. Ya udahlah, leg pertama aku menang, tapi kita nanti lanjut ke kedua. Akhirnya memberi leg kedua kepada Muawiyah. Leg kedua pun terjadi, Muawiyah itu disuruh mencari tempat yang pas dulu baru peperangan terjadi. Akhirnya ketika peperangan terjadi di leg kedua, ternyata sama aja kalah kan kocak. Pas waktu Muawiyah kalah di leg kedua, ternyata Muawiyah tidak tinggal diam. Dia mendapatkan nasihat dari Amr bin As untuk mengangkat mushaf Al-Quran di atas. Benar, setelah benar yang terjadi, sesuatu yang terjadi, strategi liciknya Muawiyah dan Amr ini akhirnya berjalan dengan lancar dengan mereka mengangkat mushaf Al-Quran di atas lembaga mereka. Akhirnya para pasukan Ali bin Abi Thalib ini berhenti berperang karena mereka takut. Karena mereka berkata bahwasanya bagaimana saya bisa melakukan peperangan ini sedangkan Al-Quran sudah ada di atas. Sebelum itu waktu seperti tradisi peperangan di Arab, di mana sebelum peperangan itu ada baywan. Waktu itu di leg kedua Ali bin Abi Thalib meminta untuk Muawiyah bin Abi Sufyan untuk baywan, untuk bertarung 1 vs 1. Tapi sayangnya ya Muawiyah mungkin takut, cemas kau deh. Terus gara-gara takut itu akhirnya yang menggantikannya adalah Amr bin As. Tapi sayang Amr bin As itu kalah telak melawan Ali. Tapi sayangnya saat Amr bin As mau dibunuh, bajunya terlepas. Dan dikarenakan Sayyidina Ali itu terkenal oleh gelarnya itu karamah wajah. Bahkan dia itu tidak mau melihat auratnya sendiri, apalagi auratnya orang lain. Nah, akhirnya setelah itu peperangan terjadi seperti itu dan Muawiyah kalah. Gara-gara Muawiyah mengangkat mushaf itu akhirnya perang terjadi. Tapi sebenarnya waktu perang itu ada dua golongan pada masa Ali. Itu golongan pertama orang yang mereka tuh memang sudah agak mau berperang, dan golongan yang kedua itu orang yang menganggap bahwasanya Sayyidina Muawiyah itu ini merupakan siasat Sayyidina Muawiyah untuk mengakhiri peperangan. Nah, takut kalah gitulah. Jadi akhirnya dan termasuk Ali menganggap bahwasanya Muawiyah itu begitu. Muawiyah itu hanya sebagai trik Muawiyah untuk mengakhiri peperangan ini karena kalah gitu. Nah, tapi gara-gara banyak mayoritas yang menolak untuk melanjutkan perang, akhirnya perang tersebut dihentikan. Setelah peperangan itu sebenarnya pihak yang sangat dirugikan yaitu pihak Ali, dimana ketika perang berakhir terdapat 3 golongan. Golongan ini terjadi dikarenakan kebimbangan mereka. Mereka menganggap bahwasanya seperti golongan Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah. Golongan hal ini golongan yang membenci Ali, tapi juga membenci Muawiyah. Mereka menganggap bahwa kedua-duanya ini memang tidak pantas karena tidak menyerahkan urusan pada kitabullah. Yang kedua, golongannya itu Syiah yang sangat mendukung Ali, dan yang ketiga yakni Mu'tazilah, yaitu golongan tengah. Pada waktu itu Ali sangat sibuk sekali mengurusi orang-orang golongan Khawarij ini. Mereka memerangi orang-orang yang tidak keluar dari golongan Ali, sehingga pada waktu itu Muawiyah itu memanfaatkan hal itu, dan dia itu mencari kekuasaan di tempat lain. Dia waktu itu melakukan berinisiatif untuk menaklukkan Mesir. Dikatakan Mesir pada waktu itu menjadi negara dengan peradaban yang sangat maju, apalagi dari sektor perdagangannya. Lanjutkan Khawarij. Setelah Khawarij kalau ada konflik antara Khawarij dan Sayyidina Ali, akhirnya Khawarij benar-benar bisa Khawarij itu puncaknya di ini, yaitu pada saya lupa pada berapa, intinya di daerah Suatu Nahrawan. Akhirnya 1800 pasukannya Ali, bukan pasukannya Ali, pasukan Khawarij yaitu dibantai oleh pasukannya Ali yang menyisakan 8 orang, yang mana 8 orang ini menjadi seorang yang nanti suatu saat akan membunuh Sayyidina Ali. Setelah terbantainya Khawarij,
lah Hawaris ini, dan menyisakan beberapa sedikit orang lah, menyisakan beberapa orang. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Akhirnya setelah peperangan pembantian Hawaris selesai, ini memperkasai terjadinya terbunuhnya Sayyidina Ali, di mana pada waktu itu ada 3 golongan Hawaris yang berkumpul, yaitu yang pertama Abdurrahman bin Muljam, yang kedua Buraq, sama yang ketiga Amr bin Abu Bakar At-Tirmidzi, Buraq bin Abdullah dan Amr bin Bakar At-Tirmidzi. Lah mereka itu waktu itu mungkin lagi ngopi dan gini, Hawaris tuh mereka tuh mengira bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan Ammar ini keluar dari yang namanya hukum kitabullah. Mereka itu ya intinya ya tidak mengikuti kitabullah, itulah hukum-hukum yang ada di sana. Akhirnya ini membuat mereka berinisiatif untuk membunuh ketiganya itu. Mereka berjanjian. Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Sayyidina Ali, terus Buraq bin Abdullah ini ingin membunuh Muawiyah, dan Amr ibnu Bakar At-Tirmidzi ini bertujuan untuk membunuh Amr bin As. Dan mereka tuh pas janjian waktu itu pas di hari subuh, dan dari ketiganya ini hanya satu yang berhasil, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Dia itu membunuh Sayyidina Ali pada tanggal 17 Ramadan, dimana waktu itu Sayyidina Ali lagi mengorak-ngorak gitu, intinya menyuruh para kaum untuk sholat subuh, sedangkan untuk Buraq itu dia ya bertemu dengan menunggu Muawiyah keluar untuk sholat, tapi sayangnya pas waktu dia membunuh dia gagal. Dan untuk Amr ini kocak ya, ceritanya agak kocak dikit karena dia salah bunuh, dimana waktu itu Amr bin As ini yang waktunya dia itu memang seharusnya menjadi imam, dia tidak menjadi imam dikarenakan dia waktu itu mungkin kebelet berak gitulah, jadi digantikan oleh seorang. Akhirnya yang terbunuh seorang tersebut. Oleh karena itu Sayyidina Ali terbunuh, dan setelah Sayyidina Ali terbunuh, akhirnya pemimpinan beralih kepada Sayyidina Hasan. Pada pemimpinan Sayyidina Hasan, Islam sendiri tidak berkembang. Pada pemimpinan Sayyidina Hasan ya Islam tidak berkembang gara-gara memang Sayyidina Hasan tidak mau menjadi khalifah, dan pada waktu Sayyidina Hasan dibayar menjadi khalifah, Sayyidina Hasan dituntut oleh kaumnya untuk memerangi kaum Muawiyah, tapi sayangnya Sayyidina Hasan tidak mau dikarenakan dia berpikir bahwasanya yang didapatkan hanya mendapatkan pertumpahan darah, dikarenakan dari pihaknya saja kurang mendapatkan pendukungan dari bangsa Irak. Oleh karena itu dia berinisiatif untuk mengajak Muawiyah untuk berunding perdamaian, dan perdamaian itu akhirnya tercipta di kejadian namanya Amul Jamaah, di mana Sayyidina Hasan memberikan kursi kekhalifannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan akhirnya sesuatu yang diharapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan benar-benar terjadi dengan beberapa syarat, yaitu di antara syaratnya itu Muawiyah harus memberi Baitul Mal kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan juga Muawiyah harus tidak menggunakan sistem pemilihan monarki, tapi sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Semenjak akhirnya apa yang diharapkan Sayyidina Hasan benar-benar terjadi, yaitu Islam pada waktu itu benar-benar tentram, tidak ada tragedi apapun, dan disitulah awal mula terbentuknya kedinastian Umayyah. Dan juga sejarawan juga membagi peradaban Islam menjadi dua, yaitu Islam Bani Umayyah menjadi dua, yaitu yang Bani Umayyah yang ada di sini yang tadi saya ceritakan, yang kedua itu di Damaskus di Spanyol, yang akan diceritakan lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Spanyol. Islam masuk Spanyol ini pada masa jabatan Al-Walid bin Abdul Malik, kalau salah Al-Walid ya bin Abdul Malik, yaitu dia itu memimpin Islam dari 705 Masehi sampai 719 Masehi. Islam masuk Spanyol tuh
melalui Afrika Utara. Dulu Afrika Utara tuh pertama ini dipimpin oleh juga dikuasai Islam. Jadi karena mungkin dari sektor geografi itu dekat, nah akhirnya merambat ke Spanyol. Oke. Juga pada waktu itu Islam tuh memiliki 3 pahlawan yang dikenal banget dalam penaklukan Spanyol, Andalusia. Oh ya, Andalusia ini ceritanya sebenarnya tuh Andalusia tuh sebenarnya adalah Andalusia ini sebelum dimasuki Islam adalah suatu negara. Oke, kembali lagi dengan saya. Jadi kita akan membahas tentang Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Oke, sebelum itu Bani Umayyah waktu itu ini masuk bab lagi ya. Jadi setelah pembantaiannya Bani Umayyah waktu itu yang dikarenakan beberapa konflik, hanya Daulah Umayyah ini hanya tersisa beberapa orang. Yang dari beberapa orang itu pergi ke daerah Afrika Utara. Dia itu berjalan dari waktu itu dia melewati Palestina, Mesir, hingga sampai ke Afrika Utara dan ke Spanyol. Dan pada waktu itu dikarenakan dia itu kan termasuk golongan keluarga kerajaan lah. Dikarenakan di sana tuh nama Bani Umayyah gara-gara pernah melakukan sana itu terkenal. Ya akhirnya dia tuh didukung, banyak mendukungnya, dan itu adalah cikal bakal adanya Islam di Andalusia. Dan waktu itu juga sebenarnya pada masa Bani Umayyah sudah pernah menaklukkan Spanyol, dan waktu itu tapi pemerintahnya di sana tuh masih belum pakai Daulah Umayyah. Pada waktu itu Spanyol mengirimkan Islam mengirimkan beberapa pasukannya, itu yang dikirim oleh Musa bin siapa gitu, yaitu mengirim 2 orang, yaitu yang pertama Torik dan Torik. Ketiga-tiganya adalah termasuk seseorang yang sangat berpengaruh besar, atau bahkan bisa dikatakan sebagai pahlawan yang telah berhasil membawa Islam sampai peradaban ke Eropa atau ke Spanyol. Jadi pada waktu itu Islam sebenarnya itu kita membahas tentang Spanyol dulu sebelum masuknya Islam. Jadi dulu Spanyol ini termasuk dari jajahannya bangsa Romawi. Tapi sayangnya gara-gara mungkin pemerintahnya yang kurang ketat ya, akhirnya banyak dari luar tuh masuk, seperti kaum Yahudi dan kaum Vandal. Lah ini kenapa kalau dinamakan Indonesia sih? Sebentar. Dan pada waktu kaum Vandal tuh banyak yang orang-orang Vandal tuh banyak yang masuk ke Spanyol, dan yang intinya dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya, akhirnya menginvasi dan memerangi sana. Karena sana kalah. Akhirnya benar dong pada abad ke 133 Masehi bangsa namanya tuh yang mengasal bangsa Vandal tuh bisa mengalahkan Spanyol. Nah, pada waktu itu akhirnya kekuasaan tuh diambil alih oleh bangsa Vandal. Makanya Vandal ini orang Islam tuh menamainya Vandalusia, dan akhirnya merembet ke Andalusia, Al-Andalusia. Sayangnya kekuasaan ini tidak berjalan lama ya, dikarenakan pada waktu Vandal ini berkuasa, ternyata dia itu menerapkan sistem pajak itu dibesarkan. Jadi banyak orang yang intinya kayak negeri Konoha inilah di mana pajak itu dibesarkan, sedangkan penghasilannya tuh diambil dari pajak, sedangkan uang dari negara itu untuk kepuasan pemerintah. Pada waktu itu orang-orang yang menjadi budak itu disuruh ya kayak hampir dengan kerja rodi. Mereka tuh disuruh bekerja terus tambah digaji, sedangkan orang-orang menengah itu menangani bagian keuangan negara. Jadi pajaknya dibesarkan dan penghasilan negara dari sana. Akibat dari ini akhirnya Islam mudah masuk ke sana. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kehancuran Bani Umayyah. Bani Umayyah itu hancur itu pada masa pemimpinan khalifah terakhir ya. Yaitu banyak sekali faktor-faktor yang membuat Bani Umayyah itu hancur. Seperti halnya gerakan Syiah. Gerakan Syiah adalah gerakan yang akan tahu kan sendiri kan bahwa Syiah itu adalah musuh dari Bani Umayyah. Sehingga mereka tuh masih melakukan perlawanan meskipun Umayyah telah
menjadi pemimpin kekuasaan waktu itu. Yang kedua itu perlawanan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah orang yang kepingin bakal jadi khalifah. Sayangnya keinginan itu tidak bisa terwujud karena dia itu hanya bertekadkan modal cuman keinginan doang menjadi khalifah, tapi tanpa dasar yang kuat. Yang ketiga itu gerakan Khawarij. Nah, pada waktu itu Khawarij ini kan orang yang gak suka sama Ali ya, tapi dia juga gak suka sama Muawiyah. Jadi dia juga benci sama Umayyah dan kebijakan Bani Umayyah. Yang juga gerakan Mu'tazilah selanjutnya. Nah, golongan itu tidak seperti golongan pemberontak yang lain, tapi golongan itu lebih berfokus pada persoalan mazhab. Jadi Mu'tazilah ini gimana ya ingin memberontak Umayyah dikarenakan mazhab yang dia terus juga ada beberapa yang mengatakan bahwasanya faktor-faktor mengapa Bani Umayyah ini hancur nih ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti tadi pemberontakannya ada, seperti pemberontakan Syiah, intinya faktor-faktor seperti organisasi golongan oposisi seperti pembentuknya lah gara-gara Umayyah ini banyak konflik, akhirnya ada suatu daulah yang memanfaatkan ini, yaitu daulah Abbasiyah, dan mereka itu mengajak bersekutulah bahasanya Syiah dan Muawiyah yang intinya yang sama-sama gak suka Umayyah untuk bersatu. Akhirnya terjadilah peperangan, yaitu pada waktu itu peperangan pembantaian etnis Umayyah yang akhirnya dimenangkan oleh Daulah Abbasiyah, dan Daulah Abbasiyah terakhir. Yang kedua itu faktor internal. Faktor internal yaitu pada waktu itu memang katanya yang saya baca itu khalifah waktu itu memang lemah dikarenakan memang khalifah setelah intinya cuma beberapa khalifah yang memang benar-benar bisa Islam, gara-gara kan sistem kerajaan. Ada yang gara-gara ya biasalah pangeran kan dimanja gitu-gitu, akhirnya kepemimpinan Daulah Umayyah ini tidak benar-benar dipegang oleh orang yang benar, sehingga akhirnya membuat kepemimpinan itu lemah. Dan hal itu pada waktu masa Umar bin Abdul Aziz juga Islam itu pergerakan ini semakin lancar dikarenakan pada waktu itu Umar Abdul Aziz memang waktu itu sejahtera banget, tapi dari segi kayak gini dia tidak terlalu mengkhawatirkan. Oleh sebab itu ada pergerakan bawah tanah dari Daulah Abbasiyah, Syiah dan Mu'tazilah, sehingga penyerangan terjadi di tahun selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Zibillah selaku sebagai pemberi materi, mengucapkan jika memang ada kata-kata yang kurang paham atau dari kata saya yang tidak jelas, mohon maklumi. Saya Muhammad mengatakan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.